Kemudian yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Haji Muhammad Yunus Lubis LCMA yang insyaallah akan memberikan tausiah, nasihat kepada kita pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Darul Muttaqin, kampungnya orang-orang bertakwa insyaallah. Dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti wirid pengajian. Jadi insyaallah ini adalah wirid perdana kita ba'da Ramadan. Jadi rencana kita pengurus yang baru, Pak Jaswandi, dikomandai oleh Pak Jaswandi. Insyaallah fokus pengurus baru ini kita akan membenahi ruhiyah. Ya, titik tekannya pada ruhiyah, keilmuan, pengetahuan, tarbiyah, ya, jemaah. Oleh karena itu, insyaallah kita akan komitmen melaksanakan wirid rutin kita 2 kali dalam sebulan, setiap pekan kedua dan pekan keempat. Karena pekan pertama itu wirid perumahan, jadi pekan kedua dan pekan keempat setiap malam Jumat malam, ya, seperti ini, Jumat malam pekan kedua dan pekan keempat. Kemudian ada lagi wirid untuk kita di dalam kajian subuh, ya, ada kajian subuh kita di dalam setiap subuh Ahad. Ya, setiap subuh Ahad kita ada kajian juga, kajian subuh. Ini insyaallah akan ditutup dengan sarapan bersama insyaallah. Ya, jadi Bapak Ibu kita harap bisa hadir bersama kita untuk kajian subuh Ahad. Setiap subuh Ahad setelah kajian kita ada kajian dari subuh sampai syuruk. Habis syuruk kita sarapan bersama. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz kita muliakan. Dengan tidak memanjangkan mukadimah, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustaz Muhammad Yunus untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini sampai Isya, ya. Dari sekarang sampai Isya. Kalau nanti lebih nggak apa-apa Ustaz. Jadi masuk waktu Isya kita azan, habis itu kita lanjut sedikit lagi menjelang qomat apa-apa. Insyaallah, ya. Nah, kepada Al-Ustaz waktu dan tempat kita persilakan. Jangan ikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Dompet sehat? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama sekali adalah ucapan alhamdulillah. Syukur yang paling mudah, kata Rasulullah, ringan diucap tapi berat di timbangan. Khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Di antara kalimat itu adalah alhamdulillah. Mengakui nikmat Allah dan Allah yang memberinya adalah bagian dari syukur. Al-i'tiraf
bin ni'am, mengakui bahwa Allah yang memberi kita ini nikmat rezeki. Kemudian syukur ini adalah menggunakan, memakai apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan kepada kebaikan. Itu syukur. Maka kata ulama, menempatkan di tempatnya. Ujung rambut ke ujung kaki, baik itu juga harta, anak, apa saja yang Allah titipkan, tempatkanlah, gunakan kepada apa yang Allah inginkan. Itu syukur. Kemudian syukur itu berbagi. Di antara tanda kita bersyukur hari ini adalah kita berbagi. Pagi kerja sampai jam 5 bisa. Itu untuk apa? Biar berasap dapur kita. Syukuri. Masih ada kuat tenaga. Karena bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Kemudian bisa jadi banyak orang pergi traveling, pergi melancong, bahkan duduk di kedai kopi, di kafe-kafe. Kenapa kita tidak memberikan porsi waktu sehat, waktu begitu dahsyatnya isu corona? Maka semestinya kita ini membagi waktu untuk mensyukuri nikmat ini, menuntut ilmu. Karena ini adalah warna yang indah dalam hidup, yaitu menuntut ilmu. Baik, mari kita bersalawat dan salam, berqudwah, meneladani, mengidolakan, menjadikan Rasulullah adalah figur, idola, teladan dalam kehidupan kita. Karena saat ini zaman yang kita lihat zaman serba instan, bahkan menyebarnya maksiat. Dari mulai tontonan di jalanan, fitnah-fitnah akhir zaman ini bertebaran. Memang banyak ilmu kita lihat di Facebook, tapi ulama tidak dihargai. Mudah kita lihat untuk mendengarkan ceramah, tapi adab kurang. Banyak sekali yang beririsan kita lihat berlawanan dalam kehidupan yang serba canggih dan instan. Bisa jadi anak kita Zoom menuntut ilmu lewat apa? Room Zoom. Ya. HP, handphone. Bisa jadi dia dimatikannya videonya tidur-tidur, dia minum, makan, ke toilet nih. Beda bertatap muka dalam meresapi dan mengikat ilmu. Karena ada kehangatan yang tak tergantikan dengan sarana-sarana yang lain. Apalagi saat ini anak-anak kita ada satu tampilan saya lihat di media sosial yang memang itu menyadarkan kita. Masukkanlah anakmu ke pesantren menuntut ilmu. Dipajangnya perbandingan dua foto. Foto yang pertama, anak-anak sibuk ngumpul kebo, megang handphone masing-masing. Yang satu lagi di pesantren sibuk memegang Quran.
Maka suruh masuk anak pesantren. Karena kita tantangannya besar. Kita yang begini ini hindari untuk banyak protes. Syukur masih ada tadi ketua masjid ini, terutama pengurus yang baru, ingin membuat terobosan-terobosan utama sekali dalam ilmu. Kemarin bicara jihad fisik masjid, plafon sudah, teras mungkin, AC sudah. Sekarang apa yang lagi? Sekarang yang diisi itu akalnya, fikirnya, hatinya. Itu lagi. Untuk apa megah-megah? Bahaya juga. Nanti tanda akhir zaman juga. Kata Nabi, yatabaha alaihim bil masajid. Belum mencantikkan jamaah, tak ada. Untuk apa? Mati kita besok. Anak-anak sibuk di kafe. Al-Quran itu apa? Kosong. Shop kita kosong. Untuk apa? Capek kita keluarkan duit. Tengok-tengok, bagus. Orang tak ada. Tanyalah tuh nenek kita ini di kampung kita, tak cantik kali masjid, musola surau. Tapi kalau udah datang azan 10 menit udah rame orang. Walaupun nenek kita itu udah bungkuk pakai tungkat, sebelum azan udah datang. Hebat. Musolanya tengok, tak bagus. Ini zaman ini jangan sampai kita terkena fitnah juga. Maka kita siapkan semuanya. Yang utama sekali supaya mata rantai ini tidak putus, bawalah anak-anak kita ini, terutama anak-anak muda. Besok dia menganggap engkau ayah ibu. Sekarang ini kan kita kau sehat. Biasa, anak kita keluyuran pun kita masih sehat. Besok kalau udah di tempat tidur, anak yang dulu tak dididik, bisa berat, perjuangan berat. Siapa nak menyuapkan? Siapa yang ingin memapah kita ke toilet, memandikan? Bau busuk di tempat tidur. Mana anakku? Karena kau dulu tak kau didik dengan ilmu, tak kau bawa ke masjid. Tahunya selfie. Di selfie-nya kau lagi sakit di tempat tidur, dikirimnya ke kawan-kawannya. Selesai. Begini. Makanya yang datang-datang nih pun saya tengok ini kan didikan tahun-tahun 60-70 juga. Kami ini yang sikit nih jumlahnya, ini seleksi alam aja nih. Ya Pak Sakirin, ya. Apalagi Pak Sakirin hari-hari menengok mayat aja nih. Awak teori, dia udah praktek. Baik, karena ini perdana setelah Ramadan, saya ingin menyampaikan ada satu kitab berjudul Minhajul Qasidin, mukhtasar, ringkasan, disanikan oleh seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kalau Al-Maqdisi itu apa? Asalnya dari mana? Palestina, Baitul Maqdis. Ulama-ulama besar banyak di Baitul Maqdis. Baik, kita singkat, waktu memang singkat. Kitabul ilm wa fadluhu wa mimma yata'allaqu bih. Ini kitab-kitab ilmu, kemudian dan keutamaan menuntut ilmu dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
Kitabul ilm. Ada apa dengan ilmu? Ya. Ilmu apa yang harus kita pelajari? Apa keutamaannya? Wa fadlu. Bagaimana Al-Quran menceritakan atau mensupport, mensemangati orang-orang beriman menuntut ilmu. Ayat yang teringat oleh kita adalah kata Allah begini, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah dalam Al-Quran ini, wa ma kana al-mu'minun. Ketika terjadi perang, dan ayat ini turun ketika perang, tak boleh semuanya berangkat perang. Hendaklah ada kelompok, kaum, kalau bahasa kita di WhatsApp itu grup, ya. Negeri-negeri itu tak boleh semuanya perang. Contoh Palestina yang baru-baru ini. Saya banyak kawan saya di Malaysia waktu S2 dulu dari Mesir, meledak WTC White House di Amerika, maka orang-orang Arab yang belajar di Eropa itu mengungsi, tak boleh belajar di Eropa lagi. Diancam seolah-olah teroris yang menghancurkan WTC ini adalah orang Islam. Maka semua Islamophobia kampus-kampus itu diusir orang-orang Arab. Pindah kemana orang itu? Ke Malaysia. Banyak kawan saya itu orang Palestina. Pernah kami pertemuan yang ditaja oleh World Assembly Young Muslim WAMI sedunia di Malaysia. Ada acara seminar pelatihan, itu banyak orang-orang Arab rupanya belajar di Malaysia. Padahal negaranya perang. Belajar apa mereka? Belajar termasuk geologi, tekstur tanah. Makanya mereka itu pulang jadi insinyur pertanahan, perminyakan, kimia. Itulah melawan agresi Israel Zionis. Kalau tak begitu, tengoklah, bisa jadi kita kalah terus. Tapi buktinya orang-orang yang terpelajar ini pulang, habis itu membenahi baik strategi perangnya, perbaiki alat-alat perangnya. Akhirnya Israel yang begitu kuat kalah. Itu gara-gara penuntut ilmu. Tak ada istilah perang tawakalanya, mana ada. Berdoa ya Allah. Lalu tengok pula film Aladdin, film India. Bunga-bunga ini. Mana? Suruhlah dukun pergi ke Palestina melawan Israel. Biar terbalik-balik pesawat, tank mana? Kalau dah gitu dah menang umat Islam. Belajar dukun ilmu sihir aja semuanya. Nampak F-16/7 aja. Jatuh. Mana? Palsu. Makanya menuntut ilmu. Dan Allah yang menyuruh. Tak boleh semuanya berangkat perang. Hendaklah ada di antara kamu. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din. Mendalami agama. At-tafaqquh.
Di hadis itu disebutkan mirip ayat ini, liyatafaqqah ini, may yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa yang ingin Allah kehendaki kepadanya kebaikan, dalamilah agama. Itu dia. Ketika mereka sudah mendalami agama, lalu mereka pulang ke kampungnya. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Maka setelah pulang, jadilah dia singa-singa mimbar. Mantap. Ini penting. Apalagi saat ini banyak kiai-kiai palsu, ustadz-ustadz bayaran memihak kepada orang-orang munafik, sehingga mereka seolah-olah Islam ini diperjualbelikan. Maka kita ini, anak-anak kita ini besok dipesankan betul, ya, jangan sampai mereka terpengaruh. Allah. Makanya cahaya ilmu agama itu disebut nur. Wallahu mutimmu nuri. Allah sempurnakan cahaya itu, agama. Kita harus semangat nih. Pengurus masjid punya program. Kalau jamaahnya tak mendukung, tak jadi juga. Sama-sama gitu. Coba lihat. Tadi ayatnya 1. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafah. Itu dalam keadaan perang. Hari apa saya ceramah itu tentang perang pemikiran, di-upload ke YouTube sama Masjid Nurul Yakin. Kalau ini Darul Muttaqin, ya, Darul Muttaqin. Jadi saya bilang begini, ilmu kita ini di awal sekali dasarnya kan untuk menguasai 5 rukun Islam. Kemudian coba kita masuk ayat yang kedua. Kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Qul, katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamun. Tak sama orang yang tahu dan yang tak tahu. Yang pintar, yang bodoh tak sama. Terutama kalau nanti kita bahas, utama sekali ilmu akidah, ibadah, akhlak. Tak sama. Ada satu pemandangan yang indah. Sampai di suatu ruangan di acara dai Cili, Hafiz Cili itu menangis semua. Ustaz Faisal mengambil duit dari kantongnya 100.000. Duit ini diletaknya di bawah tinjaknya. Ada yang hina di sini. Tapi dia bilang, anak ini hafal Quran, diciumnya. Duit 100.000 kau ambil pijak, iyalah. Ada yang merasa terhina. Biasanya orang kertas. Tapi Al-Quran dilengketkan ke anak, adab ke anak, ibadah, Masya Allah, menangis. Apalagi ada anak-anak buta yang hafal Quran. Masya Allah. Maka kata Allah, tak sama. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun. Ada kurang lebih, kalau
Kalau dalam kitab Al-Ilm war Rasul itu dituliskan oleh seorang Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama yang saya baca buku mereka, ada sekitar 83 kalimat dalam Al-Quran berbicara tentang apa? Ilmu. Inna fi dzalika la'ibratan liulil albab afala tatadakkarun afala ta'qilun liulil nuha. Tak sama. Makanya kata Allah di ayat yang berikutnya di surah Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman, dan Allah berikan mereka ilmu, Allah angkat beberapa derajat. Makanya sampai kata Rasulullah dalam Al-Quran, Inna Allah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadha' bihi akharin. Allah angkat dengan Al-Quran ini aqwaman, suatu kaum, dan Allah hinakan suatu kaum jika mereka tidak menjadikan Al-Quran ini pedoman mereka. Coba bayangkan yang hafiz cilik si Musa, ya kan? Rashid kecil-kecil sudah dapat hadiah haji, umrah, ya, dapat ratusan juta. Itu baru dunia, akhiratnya. Masya Allah. Al-Quran Allah angkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Maka kata Allah, Allah angkat derajat alladzina amanu. Kata Allah, walladzina utul ilma darajat. Maka Bapak Ibu, semangatlah datang duduk. Allah angkat beberapa derajat. Kemudian apa kata Ibnu Abbas tentang ayat ini? Lil ulama'i darajat fawqal mu'minin bi 700 darajah. Ulama diangkat derajatnya di atas orang-orang yang beriman itu kurang lebih apa? 700 derajat. Ma baina kulli darajatain masiratu 500 amin. Dan di antara setiap kali 2 derajat itu perjalanan 500 tahun. Cuma itu kata Imam Ibnu Abbas. Kemudian ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ma yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama sesungguhnya yakhshallah, yang takut kepada Allah adalah dari barisan ulama. Karena dia tahu al-halal wal haram, al-haq wal batil, hak dan batil dia tahu. Hudud wa tilka hududullah, batasan-batasan itu dia tahu. Makanya sebenarnya pernah saya membaca tentang fiqhul iman, atau dalam bahasa fikih Islam wa adillatuh, itu adalah fungsi pemimpin itu. Ada syarat-syarat menjadi pemimpin itu, salah satunya adalah mereka yang muliman bil ilmi syar'i. Mereka yang sudah paham dengan ilmu syar'i. Kenapa? Karena pemimpin itu ketika dia tahu mana yang halal yang haram, dia takut kepada Allah. Coba sahabat mana yang ketika tamu datang dihidupkan lampu negara, ketika anaknya datang dimatikan? Siapa? Allah. Sampai di awal itu kaget, kok gelap gitu? Bukan gelap, aku mau mengganti lampu karena minyak yang ini minyak dari uang negara, ini minyak gaji harta. Coba. Ini ayat kata Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama.
perut dia ada 1 rupiah, 1.000, 2.000 yang bukan haknya masuk ke perutnya, masuk dipakai, diminumnya, sampai kata Nabi, fa anna yustajabu lah, mana mungkin dikabulkan doanya. Makannya haram, minumnya haram, masukkan makanan ke tenggorokan yang haram, wa malbasuhu haram, yang dia pakai pakaian yang haram, bagaimana mungkin dikabulkan doa? Kenapa? Karena dia tak tahu mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sahih, mana yang salah khata. Makanya disuruh belajar. Baik, ada beberapa hadis yang akan Anda bacakan. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala dzakar aw dzukira li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu ada 2 orang, satu latar belakangnya ahli ibadah, 'abid. Yang satu lagi alim, dari kata-kata alima ya'lam, alim, ilmun, ulama, berilmu. Perhatikan, mana yang lebih tinggi, orang yang berilmu atau ahli ibadah? Baik. Kenapa? Coba, apa ayat yang pertama tuh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Iqra. Baca. Fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. Sampai kata Nabi begini, ka fadli al-qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Apa perbedaan orang berilmu dengan orang ahli ibadah? Kata Nabi, ka fadlil qamar lailatal badr, seperti bulan di bulan purnama. Bulan di malam bulan purnama. Ada sairil kawakib, ketimbang planet-planet. Buaya memang planet, tapi tak ada cahaya. Bulan, ujung-ujungnya apa? Al-ilmu nur. Kata Nabi begini, wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilm. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir, rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Nabi tidak mewariskan dinar dirham. Nabi tak mewariskan uang, emas, perak. Tapi yang Nabi wariskan adalah apa? Ilmu dan ulama. Sekarang terbalik. Ayah yang dikasih kunci Honda, handphone, uang jajan. Kalau kita dulu tidak. Jajan 50 perak, 10 perak. Yang disuruh ilmu. Udah itu Sabtu Ahad bantu orang tua ke sawah ke ladang. Sholat diperiksa. Sekarang dikasih handphone, anak tak sholat, tak pandai membantu orang tua. Pandainya apa? Lapar tengok meja makan. Perhatikan, Nabi tak mewariskan dinar
perak. Tapi yang diwariskannya apa? Ilmu. Warasul ilm. Ya. Yang diwariskan ilmu. Ayah ini, ibu, catat ini. Makanya apa wasiat Luqman kepada wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Tatkala Luqman mewasiatkan kepada anak, ya bunayya, wahai anakku, jangan kau syirik kepada Allah. Bukan disuruh anakku ini segepok, ini Honda, ini mobil, ini rumah, ini enggak. Ilmunya spesifik, jangan syirik kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan. Cuman sebelum saya lanjutkan tadi tentang wifi. Memang ada salah satu masjid di Joko Karian itu menggunakan ini fasilitas, tapi harus ada pengawasnya. Bisa Ya, dibilang, Ustaz? pembimbingnya, bukan bicara pembatasan, tapi anak-anak itu dikumpulkan di masjid, memang dibimbing satu kelompok itu 5 bisa dibimbing. Jadi belajarnya dibimbing sampai mereka sebelum belajar dikumpulkan baca Quran dulu, baca hadis dulu. Jadi bagus. Ya, begitulah ulama dulu. Ya, dan ini masya Allah orang tuanya memberikan infak daripada sekolah tidak jelas, disiapkan kota infak sehingga pembimbing ini juga mahasiswa ini nggak traveling aja kerjanya. Yang semester ini ya disuruh buka pendaftaran jadi pembimbing, dikasih gaji untuk teacher, guru. Syaratnya begini, ya dikasih. Akhirnya coba searching Masjid Joko Karya. Ya. Jadi mahasiswa itu nggak nganggur nih, dapat duit. Karena orang tuanya juga senang. Tiap sholat anaknya di masjid, belajar dapat dan dibimbing. Ketimbang uang untuk pakai data, masjid udah bayar, ya kan? Uang masjid, uang masyarakat juga, hebat. Ilmu juga. Baik, saya lanjutkan. Kata Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rawahu Muslim. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيا به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة وفيه أخبار كثيرة. Kata Nabi, man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu perjalanan. Hadis ini kami dikasih habis ini kelas 1 pesantren dihafal. Kalau mahfuzatnya manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Dan ternyata menuntut ilmu itu ya sungguh-sungguh. Maka saya heran nengok anak sekarang ujian tak ujian ya biasa aja, macam tak belajar. Udah ujian kamu udah, tapi tak belajar. Gimana? Nilainya bagus semua. Nih saya terangkan, karena kita juga termasuk ada mengelola sekolah. Jadi saya buat di sekolah itu kebijakan, tolong raport yang dinas dengan raport kita bedakan. Yang raport kita ini, itu yang dapat anak itu tulis di raport saya bilang. Kalau dinas ini kan beda, saya tak mengejek ya. Tidak, cuman ya inilah kondisinya.
Ada istilah KKM namanya. Anak sebodoh apapun, kalau tak ikut KKM, nilai standar yang ditetapkan, programnya error, Excelnya itu error. Sehingga ada remedial. Anak ini disuruh ujian, gimana pun caranya guru harus meletak nilai anak ini sesuai dengan nilai KKM. 7 ya 7. Walaupun dia hanya nilainya 5. Gimana caranya? Jadi saya tahu si oleh oke lah, ini silahkan rapot ini kalian olah, tapi rapot yang asli yang kita tunjukkan besok ke orang tua, ini yang asli, yang 3, yang 4, yang 5. Biar tahu dia anaknya bodoh, tak mau belajar. Maksudnya bodoh ini memang orang tua juga tak mau memperhatikan anak kadang sekarang. Cuman kita dulu kalau udah dari sekolah dapat nilai 5, ke rumah dapat juga 5 nih. Jadi 10 nih. Baik. Ya itu tadi apa namanya? Sedikit inilah semangat kita. Kata Rasul, "Man salaka tariqan", siapa yang menempuh satu perjalanan, yaltamis, iltamasa yaltamis. Kalau kata ulama, mereka itu memang betul-betul memakaikan iltibas, yaltamis wa yaltamis. Memang betul-betul direnggut, ibarat orang yang lagi haus, dicari ilmu itu. Ya, dikejar. Kalau kami pernah di Azhar itu, kemana ada pengajian syekh, kami kejar. Makanya kami dulu di Mesir itu kami buat kartu itu, ada namanya kartu untuk bus. 1 bulan itu dah kita bayar sekian berapa jenis. Hari-hari sebulan itu kemana aja penting sesuai dengan bus itu, apa aja mereknya yang sesuai dengan kartu ini gratis. Karena udah kita bayar di awal. Untuk apa? Untuk mencari pengajian di masjid-masjid di Mesir. Memang yang tabis dikejar. Makanya kata ulama ada 2 dalam mengajar ilmu. Tauqirul muallim was-sabru ala mata'il talab. Anda ulangi, ini pernah anda baca. Tauqirul muallim was-sabru ala mata'il talab. Pertama adalah sabar, ya, yang tadi saya bilang tauqir itu menghormati yang memberi ilmu. Yang kedua adalah sabar dalam menuntut ilmu. Ada dalam kisah yang saya baca dalam Al-Ilmu War-Rasul, seorang sahabat berangkat dari Irak pergi ke Madinah itu berbulan-bulan hanya untuk menuntut satu hadis. Kita duduk di sini, saya yang datang ngasih ilmu, ya kan? Sudah ada berapa ayat, berapa hadis. Itu yang kisah itu, dia pergi menaiki untanya, dia berangkat berbulan musim dingin, tak ada pepohonan, yang ada padang pasir, berangkat berbulan-bulan sampai di Madinah dari Irak. Dia datangi syekh itu, dikasihnya ilmu satu hadis, lalu naik lagi kendaraan pulang lagi ke Irak. Barakah, barakah, masya Allah. Kami cobalah naik berangkat haji naik kapal 3 hari 4 malam lewat Laut Merah dari terusan Suez ke Jeddah. Kami coba tahun 2002 haji jalan kaki dari hotel ke Mina, dari Mina 8 tarwiyah, wukuf di Arafah, berjalan dari Mina ke Arafah, berjalan pula dari Arafah ke Muzdalifah, ke Mina, melontar sampai ke Mekah Tawaf Ifadah. Pernah saya lakukan untuk mengingat kisah Nabi. Tak seberapa.
karena di jalan banyak makanan, ada toilet. Zaman Nabi bukit batu, jalan tak ada jalan yang lurus. Coba. Jadi kita jangan sia-siakan. Memang harus sabar. As-sabru ala mata'ibil talab. Sabarnya ada minuman di atas karpet, di bawah AC. Apa sabarnya? Perut keroncongan masih diganjal. Inilah sabar zaman sekarang. Sabarnya kita nih kayaknya udah banyak WA masuk ini. Lama kan Ustaz Yunus. Istri udah menyiapkan apa nih? Ayam penyet, celele apa nih? Sama kita, saya belum makan juga. Banyak sekali. Baik. Ini sebelum ada pertanyaan, saya tutup dengan perkataan qala al-Hasan rahimahullah. Hasan al-Basri. Laula al-ulama la sara an-nasu mithlul bahaim. Kalau bukan karena ilmu yang diajarkan ulama, manusia ini la sara an-nasu mithlul bahaim, akan seperti binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan kata Allah lebih sesat lagi dari binatang. Kenapa? Binatang yang dimakannya cuma rumput, jenisnya pun ada. Manusia yang dimakan apa? Aspal, semen, besi. Ya, itu semua itu. Di mana dia bekerja banyak dimakan. Nauzubillah. Na'udzubillah. Ya. Coba. Wa qala Mu'az bin Jabal ta'allamul 'ilm fa inna ta'allumuhu lillahi khasyah. Belajar, kata Mu'az, ya, sahabat Nabi ini, belajarlah kalian. Pelajari ilmu. Karena belajarnya menambah rasa takut kepada Allah. Wa talabuhu ibadah, dan saat-saat menuntut ilmu itu ada nilai ibadah. Wa mudarasatuhu tasbih. Yang sedang kita lakukan ini, kata Mu'az bin Jabal, kita sedang bertasbih kepada Allah. Wal bahsu anhu jihad, mencari ilmu itu jihad fi sabilillah. Makanya tadi disebutkan begini, siapa yang datang kepadanya kematian dan dia sedang menuntut ilmu untuk menjayakan Islam, liyahya bihil Islam, kana bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajah wahidah. Ketika dia meninggal di saat menuntut ilmu, kata Nabi, antara dia dengan Nabi, syurga itu cuma satu derajat aja bedanya. Darajah wahidah. Makanya kata ulama, diambil dari hadis Nabi, talabul ilmi fariidah ala kulli muslim. Hukum itu wajib. Tak tua, tak muda, yang sehat, yang sakit, semuanya. Supaya apa? Supaya terang bagi kita halal, haram, ya, dan semuanya ini. Dan ini kata ulama, ya, di penutup ini ada satu buku juga yang harus kita sampaikan, itu adalah Al-Adab Fawqal Ilm, Adab Qabla Al-Ilm. Itu juga perlu. Semangat menuntut ilmu boleh, tapi adab itu di atas ilmu. Kita tengoklah sekarang, tapi saya tak mau besar-besarkan. Kadang kita duduk bersama ustaz, menengok YouTube, ada kecondongan kita ke salah satu mereka. Tapi kadang begitu lain majlis, lain guru, mencerca, menghina, menyudutkan. Ini tak baik, tak bagus. Serang menyerang dalam penuntut ilmu, yang dituntut sama juga yang diinginkan syurga, tapi hati busuk, dendam. Makanya kata ulama dalam hadis Nabi, tak boleh kita niat menuntut ilmu hanya untuk pamer, untuk mendebat, tak boleh. Makanya saya pun takut juga. Kadang jamaah ini ngetes kita juga.
Ditanya pertanyaan yang susah tentu bingung kita kan. Makanya saya mengambil rumus Imam Malik. Berapa pertanyaan? Ada 40 ya. Yang dia jawab cuma satu. Yang lain dia bilang wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya kalau itu ada tak tahu bilang tak tahu. Setahu kita jawab. Jangan sok tahu. Apalagi pandai-pandai. Jangan ya. Baik, itu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tadi dari awal tadi Ustaz kamu katakan membedakan antara hak dengan batil nih Ustaz. Ini kadang-kadang kita suka tergelincir ini. Padahal kan ada ayat mengatakan wala talbisu haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Tapi kadang-kadang Ustaz, ketika kita itu betul-betul ingat kepada Allah, kita bisa menyampingkan yang batil. Tapi kadang-kadang kita ini ada loss-nya gitu. Jadi yang saya tanyakan, apa benteng yang sangat mumpuni untuk mengatasi yang itu? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Pertanyaan Ketua Masjid ya? Ketua kita ini bertanya, ada satu hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah. Nabi ini ditanya, pertanyaannya begini, qul li fil islami qawlan. Ya Rasul, katakanlah kepadaku perkataan. La as'alu anhu ahadan ghairak. Kalau kau jawab, aku tak lagi bertanya ke yang lain. Apa jawaban? Katakanlah qul amantu billah summa istaqim. Beriman kepada Allah dan istiqamah. Yang perlu kita perbaiki ini adalah keimanan. Makanya ada 3 nih sebenarnya rantainya yang tak boleh putus. Ilmu, iman, amal. Ilmu, iman, amal. Dan ini 3 ini tuntutan dari syahadat. Kalau tidak pincang, diucap dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan. Itu supaya tak tergelincir. Acuk lupa. Diucap dengan. Makanya syahadatin ini bagi orang munafik, ada yang suka aksesoris. Bagi mereka sholat ini sesuatu yang wah. Dipoto, dimasukkan ke Facebook, aku sedang sholat. Pergi haji, dipoto, aku haji. Wudhu nih foto. Padahal kita 5 waktu sholat biasa aja. Karena ini kebutuhan, bukan sesuatu yang wah. Karena kita takut bercampur adunya niat kita riak, pamer, ya kan? Khawatir gitu. Tapi banyak orang hari ini hanya untuk bisa jadi kepentingan politik, kepentingan tetangga, kepentingan jodoh, kepentingan ini ditampilkanlah ibadah-ibadah di media sosial dan sebagainya. Jangan. Na'udzubillah. Biarlah bainaka wa bainallah. Ya kan? Nah, ini penting sekali. Maka ketika Nabi bilang amantu billah summa istaqim, makanya ada ayat dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya innal ladzina, orang-orang yang qalu berkata Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah. Perhatikan apa yang tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan menyertai mereka, memberikan kabar gembira. Bilang apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Tadi bicara hak dan batil. Kita ini karena tak sabar dan tak bersyukur,
kemiskinan, kekurangan uang, atau tak ada jabatan dan sebagainya, kita khawatirkan seolah-olah itu akhir dari kehidupan. Padahal banyak rezeki yang lain. Orang menganggap pekerjaan PNS atau bekerja di perusahaan itulah rezeki satu-satunya. Saya baru pulang ke Tanjung Balai Asahan, ada baru buka di situ galon minyak. Kalau di sini pom bensin gitu. Jadi ada calo untuk menseleksi pekerja ini. Dibayarlah kalau mau lulus 6 juta sampai 8 juta kalau mau masuk pegawai di SPBU, pom bensin. Saya bilang daripada ngasih menyokong, bagus buka pekerjaan 6 juta 8 juta. Coba lihat. Tapi mereka tak sabar. Antara kebatilan dan kebenaran itu kadang selisihnya detik menit aja. Tapi setelah itu mereka menyesal. Jangan. Makanya kata Nabi, stop. Nabi dalam sejarah 3 tahun di salah satu kampung bernama Syi'ib di embargo. Tak makan, tak minum. Bahkan pernah beberapa minggu itu hanya memakan dedaunan, begitu ya. Coba baca fikih sirah Nabawiyah. Sampai perjanjian yang ada di dalam Ka'bah itu dimakan rayap. Kita ini sebenarnya kalau puasa, jangan kita beli produk orang kafir. Jangan makan di McDonald's, kompak gitu. Bisa. Tapi kita tak kompak. Kebenaran dan apa itu, antara kebatilan kebenaran itu cuma ya, macam meludah di tangga ya. Habis itu awak jilat sendiri ya, habis. Tak kuat. Nah itu sedih. Tapi kalau kita istiqamah, tapi memang dibilang berat. Istiqamah itu belajar terus menerus, lingkungannya juga baik, kemudian kita juga termasuk orang yang sabar. Sabar betul. Ini ujian bukan hanya kepada bapak kami. Saya berapa banyak jadwal dibatalkan. Khutbah Idul Fitri 10 menit janji 25 menit, 10 menit tak sampai langsung laras panjang. Satgas suruh turun, pam. Di daerah Setabli Akbar datang Danrem, datang Kapolsek, suruh bubar. Mengerikan. Tapi ya kita kan sabar. Zaman Nabi banyak sekali kebatilan dan apa semua. Makanya sampai turun. Coba baca tafsir surah Al-Kafirun, asbab nuzulnya. Asbab nuzul itu salah satunya apa? Orang kafir memberikan, orang kafir Quraisy minta, ya Muhammad katanya, gimana kalau kita menyembah Tuhanku dan Tuhanmu ini, setahun kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhan kamu. Gantian. Musyarakah fit ta'abbud namanya. Kan ini mana Allah larang. Tak boleh. Maka turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai di ujung ayat lakum dinukum. Nampak kan? Terpisah hak dan batil. Kita dibuat yang sekarang apa, ada terowongan dari Istiqlal ke katedral. Penyanyi-nyanyi. Kenapa? Karena itu tadi talbis. Wala talbisul haqqa bil batil. Tapi lihat ayat setelahnya.
wa taktumul haqqa wa antum, ujungnya itu ilmu tuh, bukan ta'malun tapi ta'lamun. Coba kata Allah dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Sepreman-premannya orang kalau dicari untuk dia mau menikah pasti ditanya yang solehah, ya kan? Ada orang yang jahat minta wanita yang jahat, karena itu fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Makanya anak itu ketika dalam kandungan pun sudah bersyahadat. Wa id akhadha rabbuka min bani adam, itu min zuhurihim, masih dalam kandungan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Memang dari kandungan pun sudah dipisah. Hak batin tak bisa disatukan. Itu fitrah. Tanya hati kecil mereka yang membuat zalim itu. Secara sadar, ketika dia sadar pasti dia bilang itu salah, karena dia mengikuti kehendak. Makanya coba kita kaitkan dengan materi kita di surah Al-Baqarah. Apa beda Nabi Adam sama iblis? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum. Apa kata doa? Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ibarat yang sering kita dengar, jarum dimasukkan ke laut, tarik. Ada yang tersisa di jarum itu air, itulah ilmu kita. Kalau ditulis ilmu Allah yang ada di bumi ini dengan apa? Air laut, mana fida, ya kan? Takkan cukup itu. Makanya manusia ini tak boleh sombong. Ketika Qarun, kalau tak salah Qarun ya, wa ma utituhu minal ilmi min indi dia, sombong dia. Padahal dia dulu yang mengemis minta didoakan. Nabi yang Musa ya kan? Padahal dia itu menangis. Kalau dalam film kartun itu kita tengokkan ke anak-anak kita, rumah gubuk anaknya Musa miskin, minta dia kepada Nabi Musa. Berkali-kali Nabi Musa belum dapat perintah dari Allah untuk minta didoakan, tak mau Nabi. Terakhir Allah mengizinkan, udahlah doakanlah, doakan. Berilah dia kepandaian. Allah kasih dia ilmu pandai membentuk perhiasan sampai berkembang jaya-jaya, sampailah dia Qarun, seorang yang kaya. Ya. Tapi dia bilang apa? Ini semua karena ilmuku. Wah, tak boleh. Tak boleh sombong. Makanya Nabi Sulaiman itu indahnya. Ketika jin ibrit yang bisa memindahkan singgasana dengan kedipan mata begitu ya. Apa dia bilang? Hadza min fadli rabbi. Kita yang menuntut ilmu katakan ini karunia Tuhan. Taufik min Allah. Bapak tak bapak rasakan? Mungkin kita rasakan, tapi beda-beda perasaan. Kami sudah ujian di Azhar, ujiannya cuma 2-3 soal, jawabannya bisa 12 lembar. Soalnya misalkan
Coba tuliskan dalam Al-Quran apa itu ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu dan hadis-hadis Nabi. Soalnya tuliskan seluruh ayat yang berkaitan dengan ilmu dan juga dalam hadis Nabi. Satu aja salah. Tapi macam buat buku gitu. Coba terangkan bab toharah dalam fikih. Bab toharah, satu bab. Anak sekarang air yang bisa bersuci, air hujan, ada gitu. Airnya tak, sudah selesai. Kita satu soal itu bisa 1 jam, 3 soal 3 jam, karena jam yang dikasih 3 jam. 3 jam satu pelajaran. Apa maksudnya? Kenapa ilmu itu taufik dari Allah? Berbulan membacanya, meringkasnya, menghafalnya, sampai di meja ujian. Ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Kau yang mengingatkan di sini, Kau yang menggerakkan. Bisa jadi kadang ingat di sini, ketika mengalir di sini salah. Pernah ya? Saya waktu ujian Quran, karena kalau tak dapat diusir sama dokter dari ruangan, ujiannya sebelum tulisan, ujiannya lisan, syafai. Hamdan ini, masuk. Yang menguji 3, Tur Azhar, hafal Quran. Berapa hafal Quran? Sekian juz. Betul, harus bilang betul. Kalau tidak cuma sedikit, keluar, hafal dulu, langsung tanda nilai. Insyaallah diuji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Lanjutkan ayat ini. Habis itu ngobrolnya. Sampai 5 lembar. Kif, berhenti. Bukanya lagi. Lanjutkan ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Juz keempat. Baca 3 lembar. Kif, berhenti. Bukanya lagi. Udah begini-begini, hafalan mengingat. Anak sekarang, makanya saya bilang, menuntut ilmu itu, nangis. Bangun malam, tahajud diulang malam. Ya Allah, lengketkan, ingatkan aku ya. Pernah lupa, mengingat itu, meminta istighfar ya Allah. Mungkin karena dosaku, sampai ada perasaan. Mungkin dosaku begini-begini ya. Tak dapat ayat itu sambungannya. Pernah ujian, menangis di dalam itu. Kalau nak nilaiku nak mumtaz ini, salah ini, nilai Quranku tak A+. Sakit, pernah beberapa pelajaran tak dapat itu. Itu nak makan, tidur, terbayang, padahal udah sebulan itu ditulis, dihafal, dihafal. Mana bisa kita sombong? Itu tadi, pertanyaan tadi. Mudah-mudahan kita semuanya ya dengan belajar ini semangat lah, istiqamah insyaallah. Baik, ada yang bertanya cukup ya? Ada Ustaz. Tanya cerita. Salah kurban boleh Ustaz? Fadhal. Saya nggak tahu saya artinya. Silakan. Silakan. Tamam. Silakan Ustaz. Biasanya Ustaz, kita kan panitia. Jadi biasanya panitia ini kita kasihlah daging Ustaz dari hewan kurban tadi. Apapun Ustaz. Kalau tak salah di zaman Nabi, Sayyidina Ali itu pernah jadi panitia. Dan
dalam hadis dan dalam kitab fikih kurban. Mereka tak pernah memberikan gaji, upah dari daging, tapi kami ambil dari kantong kami. Ya, kecuali itu bagian dia, kupon dia, kan begitu. Baik, ini pertanyaan ini panjang, bukan singkat, tapi yang saya jawab itu singkat. Panitia siapa yang meng-SK kan? Pengurus masjid, ya kan? Pengurus masjid bermusyawarah meng-SK-kan panitia kurban. Sebutlah namanya. Penumbang, pengikat. Apa namanya yang Kulit. kulit, pengumpul kepala, pengumpul subekornya nanti, kaki tunjang, karena kadang udah disembelih kepala hilang, ekor hilang, gitu ya. Panitia boleh nggak dilebihkan bagi dia bagian, begitu ya? Ini dilihat dari berbagai sisi budaya dan bahkan tradisi di beberapa negara, bahkan di Indonesia terutama, ini unik. Satu, kurban bisa jadi berlebih, bisa jadi kurang dengan kupon yang ada. Maka dilihat secara global. Panitia ini kan bisa jadi dia anggota dari berkurban itu sendiri, atau memang independen, dia hanya panitia saja. Ya. Jika ini, mohon maaf ya, Anda sampaikan karena sering kali terjadi, dan silahkan tanya, dengarkan ceramah-ceramah yang lain. Saya tak mau jadikan ini, karena saya pernah jadi juga panitia gitu. Untuk menghindari clash di masyarakat masalah panitia kurban, harus dicari solusi. Karena jangan sampai panitia ini seolah-olah kalau jadi panitia dapat sekian bungkus, nanti berebut semua jadi panitia tahun depan. Itulah macam pemilihan RW pula lagi nanti, kan begitu jadi. Karena itu tadi, padahal dalam syariat tak boleh, kecuali itu adalah hadiah. Tapi kalau jadi upah tak boleh. Sebagian ulama bilang kalau dihadiahkan itu boleh. Hadiah. Ya, hadiah kan siapa, Ustaz? Ya, bisa beda tipis jadi ada hadiahnya. Itu saya bilang, belum saya bahas, belum titik, masih koma. Ya, baik. Saya bahas lagi. Hewan kurban ini di Indonesia rata-rata kurang, bukan cukup, bukan berlebih. Tapi kalau di tempat kami di Pemda Soekarno-Hatta, Masjid Al-Ikram, sampai maghrib pun berdarah-darah masjid itu belum juga terbagi. Surat-surat dari lembaga zakat jemput masih banyak juga. Bahkan orang-orang yang dapat bagian pun tak diambil lagi. Hari-hari udah makan dendeng dia. Hari udah itu aja yang dimakan. Jadi yang paling untuk saran aja di bawahnya. Begitu ya. Nah, ini kan kita ini bicara bukan hanya untuk satu orang, bukan hanya untuk satu keadaan. Kita umumkan dulu. Penting tak boleh kalau itu untuk standarnya, untuk upah. Karena dia tadi, ini saya tambahkan, karena dia tadi ditunjuk oleh siapa? Ketua masjid, maka sebaiknya kalau dia mau upah, ambil dari uang masjid. Atau ini menarik ini, karena berkurban di kota ini adalah secara kolektif, paham ya? Saya datang ke masjid menyerahkan duit saya,
tolong belikan ini, tolong cari ikan yang begini, sembelihkan. Karena aku tak pandai mencari, tak pandai pula menyembelih. Saya mengamanahkan ini kepada panitia yang dituju oleh masjid. Coba lihat, beragam itu. Makanya Anda bilang tak boleh dapat hadiah, kadang sedih juga mendengar. Memang udah capek. Kan begitu akhirnya kan, kalau dibawa kepada perasaan. Karena bukan tadi harusnya dalam hadis Nabi, kalau Anda mau adil, hadis Nabi itu kau yang cari, kau yang beli, kau yang menumbang, kau yang menyembelih, itu sunnah. Iya. Tapi kan ini udah masuk ranah kolektif berjamaah, banyaklah masalah. Sampai nanti panitia yang siluman ini begitu penanggung serah terima laporan pertanggungjawaban bumbu 3 juta, tali plastik 800.000, kantong plastik 500.000, emang bengkak semua. Jaga malam sekian, ini ada kacau. Maka saya udah lalui, bukan hanya teori sama saya. Perhatikan. Oleh karena kolektif, makanya pengurus atau panitia ini harus cerdas. 1, lebihkan uang akadnya. Saudara, ketua berapa di sini kurban satu orang? Ketua panitianya ini 23 kan? 23. Iya. Apakah udah masuk uang bumbu, uang ini, uang itu? Harus lebih kan? Tidak. Misalkan 2.500.000, 200.000-nya untuk ini. Sebutkan. Apakah Ibu Ridho, Bapak Ridho, yang 200 dipakai untuk panitia? Ridho. Begitu harus. Karena nanti kalau bicara kolektif, kau udah capek mencari ke hutan sana dari kandang ke kandang, dibawa ke sini nanti dinilai sama mama, kurus sekali sapiku ya. Kayaknya disunat nih. Itu fenomenal. Ini kayaknya karena corona juga. Betul kan? Lebihkan aja. Memang untuk beli sapi ini 2.300.000, yang 200, atau kita banyak kali 200, 100 misalkan. Ini untuk itu tadi, beli tali, beli makan panitia, beli operasional. Nah, itu bahasa sekarang. Tapi yang berakad menyerahkan duit itu harus tahu 100.000 itu dipakai untuk operasional dan dia rela. Karena kalau tidak nanti ketika sapi lah kurang umur, sapi kurang tinggi, kurang besar, kurang gemuk, tak enak. Keringat udah jatuh, kecicer ya kan, sakit hati lagi. Orang tinggal menonton menilai, tak enak. Ujung-ujungnya nanti kenapa bapak ini tak ke masjid? Hanya karena masalah kurban rumahnya. Ngeri, ini ngeri. Kalau udah kolektif ini, makanya saya minta, yang panitia takutlah dengan dosa, yang jamaah menitipkan uang kurbannya, ridho aja. Penting panitia ini udah jujur, udah mencari baik, tak perlu berkelahi-kelahi, udah mantap itu. Setelah dibagi rata, warga-warga ini sesuai, tengok dulu berapa ekor, kan dilihat tuh kan, dimusyawarahkan. Final biasanya berapa ekor? 4 atau 5. 4 atau 5, kita anggap 4 karena ambil yang terkecil. Kalau 5 itu bonus berarti. Ini udah 5,5 Ustaz. Udah 5,5. Masya Allah, berarti udah 5, ya kan? 5, 5. Anggap rata-rata berapa dagingnya? 70. 70. Berapa RW di sini? Berapa kakak?
Berapa RT? 2 RT. Satu RT berapa kakak? Dibagi tuh berapa dagingnya. Nah, berapa pula dari 6 atau 5 ekor ini sekian bungkus untuk yang berkurban, kan begitu? Potong, dihitung itu, ditulis, didata warganya. Kan gak enak hanya karena panitia nanti dapat 3 bungkus, 2 siluman. Awak aja yang berkurban, kan itu. 1 bungkus nih itu dapat. Ya kan? Enggak tadi tuh. Gimana kalau upah dari makan itu? Cuman sebagai apa itu hadiah atau upah gitu. Itu penting. Dan kalau bisa, saya ulangi, apapun nanti yang kita kasih ke panitia, entah bulunya, tanduknya, kupingnya, macam-macam. Kalau bisa, yang berkurban itu dikumpulkan, dikasih ilmu. Makanya kalau ayat itu kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali Allah tak menerima apa? Daging dan darah dari hewan yang kamu kurbankan, akan tetapi yang Allah terima apa? Ketakwaan. Maka niat bapak ibu yang memberi uang ke masjid dilakukan secara kolektif, bukan untuk daging, niatnya untuk apa? Takwa. Karena itu kata Allah di surah Al-Hajj, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah. Karena itu untuk mengagungkan syiar. Karena ini hari dibantainya hewan untuk memuliakan, supaya orang ketika itu bergembira. Aidul Adha, dengan kisah-kisahnya kenapa Nabi Ismail disembelih untuk menguji imannya ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Apalah kita diminta untuk menggesek rekening itu 2.300.000, sedangkan Nabi Ibrahim diuji imannya untuk goreskan pisau di leher anaknya. Kan itu ya. Kita baru masalah kurban daging ke panitia, berkelahi tak ke masjid, 2 tahun tak cakapan. Bodoh kali lah kita. Jauh kan? Jauh. Yang tak enaknya lagi kalau bapak ibu udah capek mengumpulkan duit kolektif kurban, maaf cakap nanti datang suara sumbang, awak berkurban duit, sementara panitia mengkurban duit kurban. Mengkurban duit kurban, disembelihnya duit kurban. Makanya semuanya harus paham, kalian niatkan panitia pun karena Allah. Karena ini amal jamaah, supaya nanti semua pihak yang ditempatkan pada tempatnya itu mendapatkan ketakwaan dari Allah. Enak. Tapi kalau udah niatnya aku panitia dapat, aku udah kecil kali niatnya, udah tak berkurban. Iya kan? Janganlah. Alhamdulillah. Kita pun kalau ya itu, tapi memang di situ setan pas kita menyembelih menengok berserak daging itu, di situ banyak setan bergentayangan. Tengok itu kakinya mana, tengok ekornya, tengok ini. Begitu sampai ke rumah udah capek terdaya, busuk, masuk kulkas tak buat pula kulkas. Dari ujung rumah ke belakang bau daging, ya Allah udah tak di kalio, di sup, dah tak laku juga, panaskan buah. Kadang apa? Megap, tamak. Jangan. Bismillah, kita ini ingin mencari takwa. Ya, ini sifat-sifat ini kita kemukakan. Pun kalau memang berlebih, melimpah ruah, sebaiknya janganlah dahulukan kita yang panitia itu. Anggap aja lah kita udah tak berkurban jadi panitia, anggaplah keringat kita ini kurban kita. Itulah saya mau bilang, saya di beberapa komunitas dan lembaga
Kami pernah mencari masjid-masjid yang berlebih hewan kurbannya. Itu kami sewa pickup. Kami antarkan ke perumahan di daerah-daerah pinggir sana. 200 kakak seekor kambing. Ya banyak tuh. Sekian kakak cuma seekor sapi. Coba. Malu kita betulkan. Coba. Saya mohon maaf. Saya bukan mau menyindir kalau bapak panitia nanti gara-gara ini tak lebih, tidak. Itu kerja kami ini. Masya Allah. Begitu kami turunkan sapi, anak-anaknya, ini syiar. Kalau ini yang kita kejar, apa bedanya kita sama orang-orang? Kalau Bapak Ibu bismillah ya. Dan tadi saya bilang pun kalau memang betul-betul berlebih, kita musyawarahkan kepada yang berkurban, panitia. Ini banyak kali lebihnya. Bisa nggak kita kasih hadiah kepada yang panitia ini? Begitu. Karena itu hak mereka sebenarnya. Dan kalau bisa diumumkan, diantar. Saya sering di beberapa masjid bilang, Ustaz dibuat jadwal sampai jam 5. Kalau nggak dijemput batal, hilang. Jangan. Itu yang panitia yang membentuk panitia masjid itu, siapkan tukang antarnya. Kalau memang bisa jadi istri lagi lahiran, bisa jadi anaknya sakit, bisa jadi tak sempat, atau bisa dimalu dia tak berkurban, panitia tak masuk, dia warga mungkin tak bersosial. Ada banyak yang sungkan. Atau bisa jadi pemahaman mereka dalam berkurban di masjid kita tak sepaham. Banyak. Sehingga kita antar aja. Nggak apa-apa, ini bersaudara. Ini saudara ini banyak cengkuneknya biasa. Ada yang memang udah tak panitia, tak berkurban, tak pula malu, tebal wajah. Dia yang ngomong, dia yang vokal, dia yang protes. Kawan ini siapa pula? Ada. Makanya di masa-masa begini nih muncul original manusia. Keaslian orang nampak. Ada yang dia tidak ketua kurban, mengikat, mengejar kurban, menjatuhkan, tidak, tapi minta bagian yang banyak. Duluan pula yang membawanya. Ada. Pilih mana? Ya, sudah saya terangkan. Baik, ini nanti tak pulang-pulang. Ya, baik. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.